Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiadi, NIM 193200049. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi perpipaan pada pabrik susu. Latar belakang. Gizi sangat penting, artinya bagi tubuh, meskipun kadang disepelekan dengan tidak memperhatikan kecukupan nilai gizi dan dalam makanan. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat luas mulai menyadari pentingnya pemenuhan gizi dan kualitas bahan makanan di samping kecukupan dalam kuantitas. Susu merupakan salah satu bahan makanan bergizi tinggi dengan protein tinggi yang digemari masyarakat sebagai pelengkap gizi sehari-hari. Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Susu merupakan bahan makanan yang masuk dalam kelompok minuman yang sangat banyak sumber protein. Selain itu, kandungan zat-zat gizinya sempurna dan paling mudah dicerna oleh tubuh. Air susu merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan gula, garam, mineral, dan protein dalam bentuk koloid. Nilai gizinya yang tinggi juga menyebabkan susu menjadi medium yang sangat disukai oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani dengan benar. Sistem perpipaan secara umum. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antara peralatan equipment dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga proses produksi dapat berlangsung. Sistem perpipaan secara umum terdiri dari komponen pipa, katup, flank, nozzle, instrumen, peralatan dan mengukur mengendalikan parameter aliran fluida, tempat, temperatur, tekanan, laju, aliran massa, level ketinggian, peralatan atau equipment, kalor, bejana, tekan, pompa, kompresor, penyangga pipa, pipa sport, pipa hanger, dan komponen khusus strainer, drain, and fan. B. Sistem perpipaan pada industri susu. Pengolahan minuman susu dengan perasa buah menggunakan proses kontinu di mana terdapat 5 tangki. Proses yang terdiri dari tangki penerimaan, tangki pencampuran, dan tangki aseptik. Pada proses ini terdapat 2 buah stroke tank. Stroke tank berfungsi sebagai tempat menyimpan susu hasil mixing dan pasteurisasi sebelum dilakukan proses selanjutnya. Pada stroke tank terdapat 2 buah agitator di bagian atas dan bawah yang berfungsi untuk menjaga susu tetap homogen. Pemeriksaan sebelum proses. Pemeriksaan raw material, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, meliputi pemeriksaan WPC, wine protein concentrat, SMP, skim milk powder, BMP, buttermilk powder, laktosa, sukrosa, maltosa, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, mineral, vitamin, dan premix. Pemeriksaan in process, yaitu pemeriksaan yang dilakukan selama proses produksi. Pemeriksaan in process juga dilakukan oleh pihak quality control, pedoman rilis dan tidaknya produk. Proses kebanyakan mengandalkan hasil dari quality control karena hasil yang dapat didapat lebih cepat. Jangan kasus-kasus khusus hasil pemeriksaan mikrobiologi dari QA sangat dibutuhkan. 3. Pemeriksaan in field produk. Pemeriksaan yang dilakukan oleh QA pada finishing produk sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh quality control, tetapi status release dan tidaknya ditentukan oleh QA. Pada QA menyatakan release, maka produk ini aman dikonsumsi dan didistribusikan ke konsumen. Tetapi jika produk mengalami penyimpangan, maka diambil 2 pilihan, yaitu rework apabila memungkinkan dan dibuang apabila tidak dimungkinkan. Jenis pipa. Adapun jenis pembuatan pipa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jenis pipa tanpa sambungan. Pembuatan pipa tanpa sambungan pengelasan. Jenis pipa dengan sambungan. Pembuatan pipa dengan pengelasan. Bahan pipa secara umum: karbon steel, karbon moly, galvanized ferronickel, stainless steel, PVC, charom moly. Secara khusus, fiberglass, aluminium, wrought iron, besi tanpa tempa, koper, tembaga, red brass, kuningan merah, nikel, koper, timah tembaga, nikel, chrome iron, besi timah. Sambungan pipa. Sambungan perpipaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sambungan dapat menggunakan pengelasan, sambungan menggunakan ulir, sambungan seperti di atas, penyambungan khusus, dan menggunakan pengeleman. D. Metode perbaikan pipa. Menurut ASME-PCC ada beberapa metode perbaikan pipa, diantaranya mechanical clamp, composite repair system, full increment steel sleeve, well, build, cap, and replace. F.
Proses flow diagram and piping instrument diagram. Proses flow diagram PFD yaitu jalannya proses mulai dari bahan baku sampai produk. Parameter-parameter proses yang harus dikontrol, direcord, atau hanya sebagai indikator. Piping Instrument Diagram (PID) yaitu rangkaian sistem instrumentasi. Instalasi pipa dilengkapi dengan ukuran serta notasinya, arah aliran, penomoran sambungan pipa untuk hubungan ke gambar lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang urutan PFD, yaitu pertama paper kasete, yaitu tempat gulungan paper dalam bentuk roll. Kedua, dating unit, tempat pemberian kode produksi dan masa kadaluarsa. Nozzle SA, pemberian strip aplikator dengan bantuan pemanas 200-350 derajat. Pressure roller SA, tempat pemberian tekanan 1,6 sampai 2,5 bar, meletakkan strip aplikator. Peroxide patch, tempat melapis paper dengan cairan peroksida 350% dan PSM. Squeezer roller, memeras larutan peroksida. Air laxanate, mensterilkan paper dan penguapan peroksida. Air nozzle LS, pemberian longitudinal seal dengan elemen panas 230-320 derajat. Lower from ring, membentuk kertas menjadi lingkaran penuh. Pressure roller LS, meletakkan LS diberikan tekanan 1,6 sampai 3,5 bar. Taper heater, melestarikan tempat tube. Jaw system, memotong kertas, membentuk pak pengaturan volume. Conveyor, tempat memindahkan produk jadi ke tempat pengemasan atau ruang packing. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, sekian dan terima kasih.